agenda hari ini adalah sidang pertama, di mana pada sidang tersebut tadi ada rencana pencocokan identitas. Namun berhubung dari legal standingnya dari pihak penggugat dengan ada surat kuasa, habis itu cap jempol, tetapi ada administrasi yang belum dilengkapi. Kalau cap jempol banyak langkah-langkahnya alternatif, maka majelis hakim menunda untuk sidang tersebut. Nanti ditunda tanggal 7 Januari 2025. Legal standingnya si penggugat nih, apakah gugatan mau dilanjutkan atau mau dicabut, karena legal standingnya belum jelas, sehingga sidang tadi hari ini ditunda. Ini masalah sengketa tanah. Awalnya tanah tersebut itu ada pembebasan untuk jalan tol. Pada saat itu jalan tol. Tahun berapa itu, Bang? Pembebasan itu sekitar informasinya pengumuman di tahun 2016. Nah, Pak Idris si tergugat nih jauh sebelumnya di tahun 93 itu telah mengalihkan tanah tersebut kepada Pak Rusli. Tapi jual belinya tidak ada. Nah, oleh Pak Rusli tanah tersebut baru dialihkan ke Pak Matsola itu. Matsola. Nah, selanjutnya ada pembebasan jalan di situ, jalan dengan timur. Nah, di sini berhubung suratnya masih atas nama Siman Nganing, Pak Idris selaku ahli warisnya, sehingga uangnya tersebut dikonsignasikan ke pengadilan sini sebesar 3,3 M. Itu karena tidak bisa karena mengandung sengketa itu. Nah, akhirnya kalau menurut sengketa ada dua solusi. Pertama, melalui putusan pengadilan yang bertanggung jawab atau melalui perdamaian. Sehingga perdata untuk memastikan siapa pemilik yang sebenarnya di atas tanah tersebut, nanti dialah yang bisa mengambil uang konsignasi tersebut. Itu. Bukti-buktinya adalah girik. Semuanya sampai saat ini giriknya masih atas nama Siman Nganing, ahli warisnya adalah Pak Idris. Sampai sekarang ini belum dibalik nama karena memang belum ada AJB. Nah, adapun AJB yang telah terjadi di tahun 2019 itu mengandung cacat hukum karena menurut Perpres 71 2012 bahwa dalam rentang waktu sebelum ada pembebasan lahan tersebut, itu yang berhak hanya boleh mengalihkan kepada pihak yang memerlukan. Siapa yang memerlukan? Yang memerlukan adalah Kementerian PUPR, Pendidikan Umum. Itu yang memerlukan untuk apa? Untuk kepentingan jalan tol. Gitu. Nah, sejak ditetapkannya itu, maka tanah tersebut hanya beliaulah yang bisa mengalihkannya ke PU. Jadi nggak boleh transaksi yang lain. Gitu. Apabila dipandang ada transaksi yang lain, itu dipandang tidak dibenarkan karena sudah ada kepres ya di situ. Nah, kemudian tiba-tiba pada saat itu ada proses perkara pidana pada saat itu 2019 di situ terjadi tanda tangan AJB di dalam penjara waktu Pak Idris. Nah, waktu terus Pak Idris di dalam di tahun 2019. Sementara Pak Maswar sedang sakit. Sementara kalau akte jual beli di hadapan PPAT itu harus di hadapan PPAT, harus di hadapan pejabat yang berwenang, harus dibacakan itu. Itu nggak ada gitu. Satu sisi sedang sakit, satu lagi di penjara. Terlebih lagi tanah tersebut pada saat itu sudah dikonsignasikan, artinya sudah dibayarkan untuk kepentingan umum, sudah bayar. Nah, seharusnya pengambilannya dengan dua cara, yaitu melalui putusan pengadilan atau melalui perdamaian, bukan melalui akte jual beli, karena jual beli sudah ditentukan tadi hanya kepada pihak yang memerlukannya, pihak lain nggak boleh itu. Nah, kalau terjadi akte jual beli, tanah itu sudah jadi jalan tol pada saat itu 2019, jadi objeknya udah nggak ada, udah nggak ada objeknya karena udah jadi jalan tol. Nah, itulah sebabnya kenapa perkara ini adalah perkara perdata itu, karena untuk memastikan siapa yang berhak di atas tanah tersebut itu. Tapi Bang, ini kan terkait tanah ini kan sudah objeknya sudah jadi jalan. Tanah itu terjadi jalan tol, kan si panitia kan PUPR dalam rangka membayarnya kepada siapa kan gitu. Membayarkan uang ini kepada apakah ke Pak Solar atau ke Pak Idris. Nah, tahun ini mengandung sengketa, surat-suratnya masih atas nama
Pak Idris, sehingga tidak bisa diambil oleh Pak Mas Solar. Gitu. Begitupun Pak Idris, gitu. Pak Idris itu tanahnya diklaim adalah itu punya Mas Solar, jadi mengandung sengketa nih, gitu. Oleh karena mengandung sengketa, maka Kementerian PUPR mengkonsinyasikan uang tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang ini. Enggak, reaksi Mas Solarnya sendiri apa Bang ketika tahu jalur pidana? Nah, saya katakan bahwa ini masalah perdata. Jalur pidana nggak bisa diambil, ditempuh. Tetap perdataannya dulu, nggak bisa ke pidana, gitu. Akhirnya terbukti kan, pidananya berjalan, tetap nggak bisa diambil karena ini ranah perdata, gitu. Hari ini berarti lebih ke perdatanya. Dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Kan juga belum tahu. Karena di dalam pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikannya. Kan dia yang juga buktikan dia. Itu. Saya tergugah. Itu responnya apa ketika tiba-tiba ada surat gugatan dari pihak sana? Kami memang sedang menunggu adanya gugatan ini untuk memastikan siapa yang berhak di atas tanah tersebut. Itu nanti melalui proses jawab menjawab, pembuktian dan seterusnya gitu. Tapi ada pengakuan nggak Bang dari Pak Idris sendiri bahwa tanah itu memang sudah dijual? Pak Idris dari Pak Idris sendiri dia tidak mengakui karena dia merasa tanah itu surat-suratnya hanya dikasih ke Pak Rusli. Makanya antara Pak Idris dengan Pak Rusli tidak ada akte jual beli. Hanya surat Pak Idris dikasih ke Pak Rusli. Itu aja. Kan dialihkan ke Pak Rusli itu. Iya, nggak ada jual beli sama sekali. Nggak ada hitam putihnya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi ada sama dari Pak Rusli ke Mas Solar kan? Nah, ke Pak Rusli, Mas Rusli, nah Pak Rusli yang tahu. Pak Mas sekarang Pak Idris nggak tahu kan? Itu yang berhubungan antara Pak Rusli dengan Mas Solar. Mereka yang tahu karena antara Pak Idris dengan Pak Mas Solar tuh nggak saling mengenal. Nggak ada komunikasi. Karena taunya Pak Idris ke Pak Rusli aja. Pak Rusli aja. Gitu. Pak yang akhirnya dana disimpan di Pengadilan Negeri Tangerang ya, Pak yang kurang lebih sekitar 3,3 M. Pak tuntutannya beliau ya yang ingin mengambil uang tersebut. Karena sudah disita oleh dikonsinyasikan, dikasih ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan kepada yang berhak sesuai dengan putusan yang telah inkrah nanti, gitu. Siapa nih berhak nanti ada putusannya tuh. Nah disitulah baru pengadilan ini baru dikasih oleh pengadilan. Pitaloka yang akan membantu menagih uangnya seperti apa nih Bang? Mengenai itu, kalau pengambilan uang konsinyasi itu berdasarkan Perma nomor 3 2016 itu bahwa penyelesaian pengambilan uang konsinyasi cuma 2, yaitu harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Kedua, atau melalui perdamaian. Dengan cara itu, gitu. Di luar itu susah. Gitu. Tapi sebelumnya udah ada perdamaian Bang, sebelum masuk ke sidang ini? Belum ada perdamaian sampai saat ini.